Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester 2 pada ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal yang diampu oleh Ibu Yulantiarni Legistia, SPDI, MPD. Pada video dokumenter ini, kami akan mengajak kalian mengenal bagaimana kejayaan pendidikan Islam di Andalusia maupun menjadi pusat peradaban dunia. Perjalanan ini dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar. Dalam waktu singkat, sebagian besar semenanjung Iberia berada di bawah pemerintahan Islam. Namun, keberhasilan mereka tidak berhenti pada penaklukan wilayah. Pemerintahan Islam kemudian membangun sistem administrasi yang teratur, mengembangkan ekonomi, memperbaiki irigasi pertanian, serta menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Puncak perkembangan itu terjadi ketika Cordoba menjadi ibu kota pemerintahan. Kota ini tumbuh menjadi salah satu kota terbesar di dunia, dengan jalan-jalan yang diterangi lampu pada malam hari, sistem sanitasi yang maju, serta pusat perdagangan yang ramai. Keamanan dan kemakmuran tersebut menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Pendidikan di Andalusia bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan. Anak-anak dapat belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, sastra, hingga ilmu hitung sejak usia dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas pula kesempatan untuk mempelajari berbagai cabang ilmu lainnya. Pendidikan di Andalusia memiliki jenjang yang cukup jelas. Anak-anak mulai pendidikan dasar di masjid atau kutab, tempat mereka belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran, serta memahami dasar-dasar bahasa. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan pendidikan kepada para ulama atau lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Yang menarik, metode belajar di Andalusia sangat terbuka terhadap diskusi. Guru tidak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga mengajak murid berdialog, bertanya, bahkan mengkritisi pendapat para ilmuwan sebelumnya. Budaya berpikir kritis menjadi salah satu kekuatan utama pendidikan Islam saat itu. Selain ilmu agama, pelajar juga mempelajari matematika, astronomi, kedokteran, geografi, filsafat, musik, pertanian, teknik, hingga sastra. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai bagian dari ibadah. Karena itu, mencari ilmu menjadi aktivitas yang sangat dihargai oleh masyarakat. Kejayaan pendidikan tentu tidak lepas dari para ilmuwan yang lahir di Andalusia. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Ibn Rushd, seorang filsuf, hakim, sekaligus dokter. Ia menulis banyak karya tentang filsafat, hukum Islam, dan kedokteran yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di berbagai universitas Eropa. Tokoh lainnya adalah Abbas Ibn Firnas. Ia dikenal sebagai ilmuwan serba bisa yang meneliti astronomi, teknik, kimia, dan bahkan melakukan percobaan awal mengenai penerbangan menggunakan alat yang dirancang menyerupai sayap. Walaupun belum berhasil sempurna, eksperimennya menunjukkan semangat penelitian yang luar biasa. Dalam bidang kedokteran, para ilmuwan Andalusia mengembangkan teknik operasi, farmasi, anatomi, dan penggunaan berbagai tanaman obat. Rumah sakit tidak hanya menjadi tempat merawat pasien, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi calon dokter. Astronomi juga berkembang pesat. Para ilmuwan mengamati pergerakan bintang untuk menyusun kalender, menentukan arah kiblat, membantu pelayaran, hingga memperbaiki berbagai instrumen pengamatan langit. Semua itu menunjukkan bahwa pendidikan di Andalusia sangat dekat dengan penelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Andalusia tidak berhenti di wilayah Islam.
banyak mahasiswa dari Eropa datang untuk belajar di kota-kota seperti Cordoba, Toledo, dan Seville. Mereka membawa pulang berbagai buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Melalui proses penerjemahan tersebut, berbagai karya ilmuwan Muslim mulai dikenal luas di Eropa, seperti ilmu matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, hingga teknik perlahan menjadi pondasi bagi perkembangan universitas-universitas di benua tersebut. Banyak sejarawan menilai bahwa proses perpindahan ilmu dari Andalusia menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya Renaissance, yaitu masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa beberapa abad kemudian. Dengan demikian, warisan pendidikan Andalusia tidak hanya menjadi milik dunia Islam, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Tidak ada peradaban besar yang lahir tanpa menghargai ilmu pengetahuan. Andalusia membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa dibangun melalui pendidikan, keterbukaan berpikir, dan semangat untuk terus belajar. Meskipun kekuasaan Islam di Andalusia akhirnya berakhir, warisan intelektualnya tetap hidup. Ribuan manuskrip, berbagai penemuan ilmiah, dan tradisi akademik terus memberi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Sejarah kejayaan pendidikan Islam di Andalusia mengajarkan bahwa ilmu adalah jembatan yang mampu menghubungkan peradaban, melampaui batas agama, bahasa maupun wilayah. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah bahwa kemajuan akan selalu berpihak kepada mereka yang menghargai ilmu, membangun pendidikan, dan terus mencari pengetahuan. Terima kasih telah menyaksikan.